indigo, satu kata yang mungkin sering kali membuat kita berjengit ya teman baca. Dan ini ada banyak banget stigma yang menempel gitu pada anak-anak indigo. Salah satunya adalah anak indigo itu aneh. Mungkin teman-teman baca sering dengar, karena anak indigo bisa melihat apa yang nggak bisa orang awam lihat. Tapi di satu sisi ada juga yang menyebut bahwa anak indigo itu spesial karena dia bisa merasakan apa yang orang lain nggak bisa rasakan. Peka ya teman baca. Dan hari ini kita sudah kedatangan salah satu content creator dan juga kebetulan menulis buku nih teman baca. Kita sudah kedatangan Philo Sebastian. Halo. Selamat datang di Behind the Book. Iya. Iya. Juga emang kalau baru pertama kali ngobrol kita gitu ya. Iya. Ntar lama-lama, ya. Gitu, oke. Kak Philo boleh dong sapa dulu teman-teman baca. Halo semua, perkenalkan nama gue Philo Sebastian. Teman baca ya, kita nyebutnya teman Nyebutnya baca. teman baca. Nyebutnya teman baca. Halo teman baca. Teman baca, betul. Nah teman baca, hari ini kita mau ngebahas sesuatu yang horor tapi nggak horor banget ya. Tapi BTW ada satu hal yang bikin aku deg-degan untuk episode kali ini ya. Karena kebetulan sang bintang tamu kita habis bepergian. Betul. Dan biasanya kalau anak indigo, ini nggak apa-apa ya kita nyebutnya anak Nggak indigo apa-apa. ya. Tapi emang biasa disebutnya anak indigo gitu. Enggak sih, tapi nggak Nah apa-apa. ya, tapi nggak apa-apa. Gitu, oke. Biasanya kalau habis bepergian ada sesuatu gitu ya yang menempel. Nah, sesuatunya itu apa nanti kita cari tahu ya. Iya. Ya. Oke, Kak, ini episode Behind the Book yang keberapa ya? BTW ntar ada deh di sini ya. Behind the Book yang kesekian dan baru banget kedatangan Kak Philo. Nah, sekarang karena kan tadi aku sempat kenalin juga ya, Kak Philo nulis juga ternyata gitu selain jadi content creator. Awalnya Kak, mungkin buat teman-teman baca yang baru lihat episode kali ini, juga mungkin kalau audiensnya Kak Philo kayaknya udah muak ya mendengarnya. Dari awal mula Kak Philo tuh jadi content creator kayak gimana dan menemukan ternyata gue spesial loh gitu. Lebih sering dibilang spesial atau lebih sering dibilang aneh. Aneh. Kenapa? Karena apa ya? Indonesia itu beraneka ragam macam kepercayaan, tradisi, suku dan budaya. Sulit untuk menyatukan itu semua kalau beda itu adalah hal yang wajar. Selama itu baik, harusnya itu tidak menjadi masalah. Tapi kan susah ya, karena kita aja ada yang dibatasi laut, pulau, jaraknya jauh semuanya. Jadi kayak ketika udah ada media sosial kayak sekarang, ketika informasi bisa tersebar dengan sangat mudah, perdebatan itu muncul gitu. Ketika gue bilang, gue punya pengalaman, gue lihat hantu misalnya. Akan ada orang yang menganggap itu adalah informasi yang bagus. Ada orang yang menganggap, terima kasih aku terbantu, aku tidak sendiri. Dan ada juga yang mengumpat. Karena itu terlalu berbeda dengan pandangan yang dimilikinya. Kayak gitu. Oke. Seringkali yang ditemukan emang beda ya, beda pendapat. Dan pernah nggak pas baru-baru muncul gitu ya, itu kan pasti banyak banget dong yang beda pendapat ya. Apalagi tadi penjelasannya Kak Philo ya, kita emang beragam suku, beragam kepercayaan dan lain sebagainya gitu. Nah, ketika Kak Philo muncul gitu ya sebagai sosok content creator ya, atau yang ya bisa dibilang public figure juga ya, karena muncul di publik gitu kan. Ketika confess bahwa Kak Philo bisa lihat itu, dari banyaknya perbedaan itu ada nggak sih yang bikin, menohok banget sampai kayak gue nggak mau lagi jadi content creator gitu. Dulu pas awal-awal bikin YouTube sempat ngedown banget. Karena awalnya itu kontennya bukan YouTube, tapi cerpen online. Cerpen online? Oh, memang dari awal nulis ya? Dari awal nulis. Cerpen online, ini harusnya generasi tua yang udah tahu. Dulu nulis itu di Line official account. Oke. Terus sekarang hampir-hampir mati suri kayaknya. Iya, udah nggak ada kayaknya. Terus akhirnya pada masuk kuliah, pindah convert itu ke YouTube. Kalau di Line official account, itu kan orang-orang yang memang dari awal berniat untuk ngebaca itu. Ya mirip kayak karya karsa sekarang lah. Cuma kalau di YouTube kan semua orang bisa lihat. Betul. Termasuk yang non-subscriber. Betul. Jadi pada saat bikin, views-nya memang tinggi. Tapi cacian dan makiannya juga banyak.
Kayak bisa ada yang bilang, lu itu sakit mental, lu harusnya ke rumah sakit. Alah bohong nih anak. Oke, kalau dibilang bohong udah santai lah. Dibilang aneh udah terbiasa gitu. Tapi sampai ada yang bilang bawa-bawa keluarga. Oke. Itu udah hal yang menurut gua sensitif. Jadi sempat mikir, salahku apa ya? Kenapa sampai diginiin? Kayak gua kan cuma nyeritain apa yang gua alamin. I don't ask you to believe anyway. Kayak lu kalau nggak percaya, ya silahkan gitu loh. Dulu sempat kayak sesedih itu. Sampai sekarang udah kebal. Kayak, ya sudah, orang-orang berhak memilih apa yang mereka mau percayai. Tapi menurut gua, nggak, ini tuh udah bukan soal mana yang benar dan mana yang salah. Tapi mana yang lu pilih, mana yang lu percayai, balik lagi. Kayak, mari kita sebatas menghargai perbedaan pandangan itu gitu. Nggak usah mungkin nyerang dan segalanya gitu. Cuma gue udah santai sekarang. Karena yang gue lihat di medsos, karena medsos udah terus berkembang, yang gue lihat adalah orang-orang yang rata-rata berkata jahat itu tujuannya cuma satu. Bikin gue ngedown. Dan rata-rata mereka yang mengetik seperti itu, fake account, fake foto profil, private account, mungkin mereka juga melakukan itu sebagai wujud pelampiasan. Komentar-komentar seperti itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak berani melakukan itu di dunia nyata. Jadi gue pikir ketika itu bisa melegakanmu, walaupun caranya salah, nggak apa-apa. Semoga dirimu lebih baik, merasa lebih baik. Oh ya. Itu mengubah mindset jadinya ya. Jadi kayak berusaha positif, pas muncul kesel lagi. Tapi cara untuk nggak kesel sama mereka, diubah dulu mindsetnya. Betul. Ya. Jadi kayak awalnya ya dimulai dengan hal itu gitu ya. Dan memang core-nya emang udah nulis gitu kan. Betul. Nah, 2019 ya mulai nulis buku pertama. Iya. 2019 kayaknya. 19 kayaknya ya. Jadinya telat banget ya. Nggak, yang kedua enggak. Yang kedua enggak. Jadi 2019 mulai nulis gitu ya, nulis lagi, tapi platformnya beda. Iya. Dari dulu yang awalnya memang nulis di tadi Line Official Account, pindah convert ke YouTube, Storytelling konten gitu ya, tapi pakai video tentunya. Terus berubah platform lagi ke bentuk buku gitu ya. Apa yang dirasain perbedaannya Kak Vilo antara nyeritain dalam versi tulisan sama nyeritain lewat video? Wah, beda jauh banget. Karena yang gue tulis biasa cerpen, ceritanya lompat-lompat. Dan gue nggak ada basic nulis, jurnalis. Gue nggak ambil kuliah jurnalis, jadi kayak gimana ya? Kayak masih banyak salah gitu. Satu-satunya kelebihan gue saat itu nulis hanyalah satu. Nilai bahasa Indonesia gue di SMA tertinggi. Tapi itu pencapaian loh. Itu karena bahasa Indonesia gue dulu jelek. Gue dibully dulu gara-gara bahasa Indonesia gue jelek. Turns out. Memang sehari-hari pakai apa? Bahasa Teochew, Chinese dialect. Iya. Oke. Jadi pada saat ngomong bahasa Indonesia, ternyata lo kok jadi formal banget. Gara-gara itu dibully. Dan ternyata pada saat udah masuk ke dunia kerja, oh ternyata ini hal yang bagus gitu. Kira nyoba untuk nulis, cerita, segala macam. Disuruh nulis, diminta untuk nulis novel. Awalnya sempat udah bilang, nggak pede nih. Karena kan novel kan jauh lebih bersambung, panjang, harus kayak ngejelasin latar belakang tokohnya, tempatnya, dan lain sebagainya. Kalau di cerpen kan enggak. Yang penting pembaca paham. Dan itu yang sempat menjadi tantangan. Tapi tantangan utamanya bukan ketika nulis itu sih. Kenapa buku pertama Pengakuan Dosa itu jadinya lama banget? Karena Pengakuan Dosa adalah buku pertama gue yang mungkin akan jadi buku yang paling emosional dibanding yang nanti akan gue bikin seterusnya. Oke, karena Pengakuan Dosa itu awal mula. Dan aku sedikit dapat bocoran ya, karena kita beberapa kali pernah ngobrol juga kan. In the making of Pengakuan Dosa gitu ya. Itu kan membuka lagi kenangan-kenangan yang lalu gitu ya. Dan ketika inget lagi nangis.
nangis langsung nggak mau lanjutin. Padahal itu buku pertama. Iya. Makanya jadinya selama itu. Padahal apa ya? Gue tuh kalau misalnya nulis itu 10 halaman sejam sebenarnya bisa sih. Karena kan gue bukan novel fiksi ya. Gue cukup menceritakan atau mengingat-ingat apa yang pernah gue alamin. Otomatis itu lebih mudah. Tapi mengingat masa lalu yang harusnya gue kubur dan gue nggak mau lihat ini lagi gitu. Itu yang bikin susah. Itu yang bikin berat. Ketika novel pertama Pengakuan Dosa yang harusnya genrenya horor, tapi ternyata malah sedih, emosional. Loh kok ada self improvement nyangkut nih. Ketika harus berdamai dengan masa lalu gitu. Ketika tekanan itu ternyata bukan hanya soal setan, tapi kehidupan di lingkungan tempat gue tumbuh dan berkembang. Di saat orang-orang di sekitar gue tidak mempercayai gue. Ketika rumah yang harusnya menjadi wadah gue melampiaskan tekanan, malah tidak ada di situ. Itu yang bikin gue, oke, susah nih. Oke. Sampai akhirnya jadi tuh satu. Jadi tuh satu tahun lalu ya. Gitu ya. Dan kalau novel itu juga kan ada editornya gitu. Kalau cerpen mungkin ya udah nulis langsung publish gitu aja kan. Berarti kalau Pengakuan Dosa itu kan memang the whole story awalnya gitu ya. Dan kabarnya Kak Vilo juga merencanakan beberapa buku selanjutnya juga kan? Betul. Nah itu berhubungankah sama si Pengakuan Dosa ini atau gimana? Berhubungan. Tapi awal bikin Pengakuan Dosa di 2019 itu nggak kepikiran ada lanjutannya. Sama sekali nggak kepikiran, oh ini akan ada lanjutannya. Kepikiran itu ketika Pengakuan Dosa hampir selesai. Perasaan udah mau hampir selesai. Akhirnya gue bilang ke editor, wah ini nggak muat. Ini masih kepanjangan nih sekian persennya gitu. Ini gimana gitu. Ya udah, kalau gitu bikin lanjutannya aja. Terus gue coba mengira-ngira di kepala kan. Tetap nggak muat. Akhirnya tercetuslah berapa bulan sebelum itu terbit buku Pengakuan Dosa. Oke, bikinnya trilogi sekalian. Karena setelah gue runtutin inti ceritanya, ini benar-benar berhubungan dan bisa jadi judul yang berbeda gitu. Makanya terciptalah Pengakuan Dosa. Pengakuan Dosa. Pengulangan Dosa. Pengulangan Dosa. Dan Penebusan Dosa. Dan Penebusan Dosa. Wih, udah direncanakan nih outline-nya kalau teman-teman lihat di sosial media ya. Kayaknya pernah di-share ya? Iya. Pernah di-share outline-nya, udah ada rencana-rencananya gitu ya. Terus spill-spillan judulnya, tapi covernya belum. Karena baru keluar banget nih cover yang kedua, teman-teman ya. Pengulangan Dosa. Ini akan jadi buku keduanya. Iya. Dan melanjutkan kisah di Pengakuan Dosa. Nah, balik lagi sedikit ya ke Pengakuan Dosa ya. Awalnya kenapa akhirnya diambil judul Pengakuan Dosa? Apakah karena ada latar belakangnya atau karena emang itu yang paling berhubungan sama isi bukunya? Jadi Pengakuan Dosa itu diambil dari aktivitas pengakuan dosa Katolik. Gue yakin teman baca pasti pernah melihat scene film horor. Ketika Luar negeri ya? Luar negeri. Film horor dulu tuh kebanyakan banyak banget scene saat orang yang diganggu atau orang yang ingin mengaku dosa itu masuk ke dalam sebuah bilik kayu. Ketika melakukan aktivitas pengakuan dosa, itu ada semacam rules yang udah nggak perlu dijelasin. Jadi si orang ini individu ini masuk ke dalam bilik, mengaku dosa-dosanya. Tujuan dari bilik kayu itu adalah supaya si pemuka agama tidak ingat muka si yang ngaku dosa. Jadi gue bisa dengan lega, ya gue habis begini, dikasih hukuman, lega gitu kan. Jadi awal mula gue diganggu hantu, keluarga nggak percaya, teman dan sekolah lingkup semuanya tidak percaya, gue disarankan untuk mengikuti aktivitas pengakuan dosa. Dengan tujuan untuk ditenangkan. Akhirnya gue ikut aktivitas pengakuan dosa, gue masuk ke dalam bilik kayu, harus ada ini ya, storytelling. Masuk ke dalam bilik kayu, gue ceritain tentang gangguan yang gue alami. Gue berharap ditenangkan di situ. Ternyata enggak. Pembatas kayunya dibuka, tangan gue dipegang, terus pemuka agama itu bilang, kamu yang sabar, kamu jangan takut, kamu nggak kenapa-napa, tapi pulang dari sini kamu harus mengikuti 3 syarat dari saya. Syarat pertama, doa Bapa Kami Salam Maria minimal sekali sehari. Syarat kedua, minta holy water, minum, tebar sekitar rumah. Syarat ketiga, bawa rosario yang sudah diberkati kemanapun kamu pergi. Semenjak saat itu, gangguan meningkat
drastis dan oke, ini bukan masalah sepele, ternyata ini bukan mimpi buruk, ternyata memang sesuatu yang serius telah terjadi di hidupku, seperti itu. Awalnya justru minta solusi, udah dikasih solusi, tapi ternyata malah makin parah. Betul. Karena si pemuka agama ini, dia tuh Romo Serikat SJ, Yesuit. Jadi katanya ya, gue sih nggak tahu, karena gue cuma dengar katanya mereka tuh mengerti informasi lebih tentang hal berbau spiritual, katanya. Karena dengan dia tiba-tiba buka bilik aja itu udah biasa, harusnya nggak gini. Iya. Kenapa jadi kayak scene Conjuring nih gue lihat nih gitu kan. Terus syarat yang diberi itu kayak harus doa ini wajib gitu. Yang gue pikirkan itu adalah cara dia supaya gue terlindung, supaya bisa mengusir yang jahat. Tapi biasanya juga nggak sampai doa tiap hari minum holy water dong. Di film horor aja cuma ditebar doang gitu, nggak sampai diminum kan. Tapi saat gue lakuin, ternyata itu nggak mengusir apapun. Gue meyakini bahwa saat itu Romo terkait berpikir ini diperlukan supaya makhluk yang menempel di gue bisa lepas, karena bagi dia ini masalah serius. Jadi dibersihkan dari dalam Iya. gitu ya niatnya. Namun ternyata karena terlalu bersih dari dalam, memancing yang lain dan kotor. Jadi mungkin dia niatnya untuk mengusir satu sosok, tapi ternyata yang masalah itu bukan sosoknya, tapi guanya. Itu yang bikin buku pengakuan dosa itu sangat emosional gitu. Bayangin gue takut untuk tidur, gue nangis, gue nunggu azan subuh berkumandang baru berani tidur. Dan keluarga gue mikirnya setiap gue nunggu azan itu, gue main game. Jadi gue diomelin, di sekolah nggak benar, bla bla bla, segala macam. Tekanannya itu bukan cuma setan, tapi lingkungan. Kayak mungkin nggak akan sesedih dan nggak akan sestres itu ketika ada yang ngedengerin. Tapi pada saat itu nggak ada. Nggak ada. Karena Kak Vilo kan kembar ya? Dan sama sekali nggak ada di keluarga yang mengalami hal yang sama. Betul. Kenapa? Apa biasanya kan kalau misalnya punya kemampuan lebih, turun dari nenek moyang kah? Atau turun dari ayah, ibu? Itu gue nggak tahu sampai sekarang. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Itu yang bikin gue iri sama jurnalis. Yang satu keluarga, kayak gue tuh 3 hari lalu habis pergi liburan bareng dan penelusuran bareng. Gue ngeliatnya, wow, seru ya. Kayak gue melihat ikatan yang tidak gue rasakan. Mungkin bagi mereka itu adalah hal yang biasa karena mereka udah sering pergi segala macam ya. Kayak, ini adalah mereka perginya sama keluarga loh, bukan sama temen. Tapi mereka bisa bercanda-candaan, bisa keluh kesah bareng. Kita lagi ada apa, tiba-tiba ada etan, mereka bisa ngomong kayak lagi ngomongin orang. Jadi ngomongin gangguan ini kayak lagi bawain orang. Iya. Itu hal yang pantas aja gitu. Mereka bisa menjaga antara dunia nyata dan yang bukan. Karena kewarasan gue hampir hilang karena itu. Kayak kenapa gue kayak gini sendiri ya? Gue sampai sempat berpikir jahat kayak kenapa nggak yang di ujung kelas itu tuh yang diem mulu tuh? Kenapa nggak kembaran gue? Kenapa nggak abang gue? Kenapa gue? Kalau gini kan jadinya gue jadiin AdSense kan? bercanda. Konten. Kan kalau dulu diganggu nulis kan, sedih nangis. Ini kan at least nangis, cair. Ada yang cair gitu ya. Bermanfaat juga ternyata. Iya, tapi kan untuk menuju titik ini banyak hal yang udah dialami dong, dan itu masuk semua tuh teman baca ke buku pengakuan dosa ya. Betul. Yang warna biru kalau teman-teman tahu. Ada di seluruh toko buku di Indonesia. Gitu judulnya Pengakuan Dosa. Nah, di pengakuan dosa itu kan sempat juga diceritain nih Kak Vilo ketemu sama beberapa makhluk ya, dari yang jahat sampai yang baik banget gitu ya. Dan ada satu ikonnya gitu ya, ikonnya yang sampai dimasukin gitu ke dalam cover buku. Ya, dan itu kalau misalnya teman baca sudah pernah lihat bukunya atau mungkin ditampilin nanti di sekitar sini ya. Kalau misalnya kelihatan tuh di belakangnya Kak Vilo ada. Itu ada satu sosok. Ya, sosok anak kecil berbaju kuning. Betul. Nah, itu kan di cerita di dalamnya
itu karena aku udah baca juga ya, teman baca. Itu hampir di setiap saat tuh nemenin ya. Maksudnya membersamai Kak Vilo lah gitu. Apakah dia juga yang membuat Kak Vilo bisa kuat sampai sekarang untuk melewati hal-hal itu? Dia adalah teman masa kecil yang sempat terlupakan dan kembali teringat ketika setelah aktivitas pengakuan dosa itu. Oh gitu. Jadi kayak ketika gue ketemu dia, awalnya gue tuh takut karena dia muncul. Aku teman baca tak aku. Oke, sorry. Aduh, gue pengen explain ada apa, tapi gimana jelasinnya? Pengakuan dosa itu 13 tahun lalu. Pengulangan dosa itu 8 tahun lalu. No. Penebusan dosa 4 tahun lalu. Jadi tentu ceritanya berbeda sekarang tentang apa yang terjadi. Oke, skip, lanjut. Jadi si kuning ini adalah teman gua. Dia arwah Chinese, beragama Buddhis, umur 11 atau 12 tahun, tapi pikirannya sangat dewasa. Dia yang nemenin gua dari gua kecil di Pontianak yang bahkan kayak ngomong gua belum lancar. Kayak semua ingatan yang terlupakan itu tiba-tiba muncul dalam sebuah vision. Vision itu kayak mungkin istilah Om Hao retrokognisi. Retrokognisi ya. Ya. Dan itu tidak sengaja muncul begitu saja gitu. Banyak banget followersku yang penasaran sama si kuning, tapi gue belum pernah menceritakan dia secara detail termasuk di buku kedua. Karena menurut gue itu tidak bisa digabung. Itu dua hal yang berbeda. Oke, justru cerita si kuning ini masih dikit. Sedikit. Entah di buku keberapa? Spoiler. Kayaknya ke 13 aja. Enggak. 13. Buku perayaan buku ke-13 ya. Dihadirkan sih gue. Tapi kalau itu kan memang teman masa kecil berarti ya. Teman masa kecil sempat dilupakan. Terus keingetan lagi pas kegiatan pengakuan dosa itu. Iya. Dan kalau makhluk yang tak kasat mata, itu kan aku pernah dengar-dengar yang nggak bisa berkembang gitu ya. Kayak kita dari kecil menuju dewasa gitu, ya dia tetap segitu-gitu aja gitu. Dan berarti si kuning pun nasibnya sama kayak gitu. Sama, dia takut sama makhluk-makhluk yang seram. Cara ngomongnya itu masih kayak anak-anak. Cuma entah kenapa pola pikir dia cukup dewasa untuk ukuran anak-anak. Kayak gue itu pernah difitnah dan kesal sama seseorang di kampus. Gue rasanya kayak pengen apa ya? Pengen bales gitu. Si kuning itu bisa muncul dan bilang, jangan, sudah, maafkan. Jangan anggap orang lain buruk, karena dirimu belum tentu baik. Sudahlah. Itu gue langsung nangis. Karena pada saat dia ngomong gitu, gue dapet vision orang yang ngefitnah gue, ternyata di keluarga itu dia tidak harmonis, dipukul orang tuanya, tidak punya teman, makanya suka mencari perhatian, dan di saat satu kelas di kampus itu menjauhi dia, karena gue lihat vision itu ya, dia yang fitnah gue ini, gue bayain. Ayo kerja kelompok, nggak ada yang mau sama dia. Gue kan korban jatuhnya, dan semua orang tahu. Ayo ikut gue aja. Sejak saat itu dia baik sama gue. Kayak di balik sikap buruk seseorang biasanya itu ada alasannya. Kita nggak tahu apa yang pernah dialami. Kayak misalnya mungkin kita pernah dengar di tongkrongan ya, udah jangan ajak dia nongkrong, nggak seru, dia pelit misalnya. Kita nggak tahu apa yang dia harus tanggung di keluarga. Betul. Mungkin perjalanan hidup dia yang bikin dia harus menghemat. Kayak ketika lu nggak mau bantu, ya udah, at least jangan berkata jahat. Jangan memancing orang untuk ikutan gak suka gitu. Dan si kuning yang selama ini membantu gua menahan diri untuk itu. Wow, that's why kenapa dibilangnya itu juga self improvement ya. Iya. Karena ya banyak banget. Bayangin aja teman baca dari pengalaman masa remaja ya kan masih bimbang labil gitu sampai sekarang menuju dewasa itu dia yang menemani gitu ya. Betul. Ya itu bisa dibilang jadi rem gitu ya.
Oke, itu yang bisa teman baca dapatkan juga di dalam buku pengakuan dosa ya. Dan kalau tadi Kak Vilo sempat bilang si pengakuan dosa ini, pengulangan dosa belum diceritain tentang si kuning. Lantas apa yang ada di sini? Ada si kuningnya juga, tapi nggak detail. Nggak detail. Jadi tetap fokusnya adalah ketika gue berusaha untuk mengusir satu sosok makhluk yang tidak kunjung terusir di buku pengakuan dosa. Jadi kok di buku pengakuan dosa kan gue masih minta tolong pemuka agama seperti romo, pendeta, kevihara, pak ustadz. Tapi tidak berhasil. Semuanya dicoba ya? Semua dicoba. Saya sudah mengaku dosa loh, gitu kan. Akhirnya terciptalah pengulangan dosa. Ketika gue disuruh menyerah untuk menutup kemampuan dan mengusir setan ini, gue nggak mau nyerah. Jadi gue masuk kuliah dan mengikuti komunitas paranormal. Oke, menarik loh. Ada komunitas paranormal. Jadi gue juga baru tahu saat itu. Kayak, yang penting gimana nih cara nutupnya nih? Nanti cita-citaku gimana? SMA aku sudah hancur gitu kan. Gue mikirnya ke situ. Kalau misalnya gangguan itu terus berlanjut, gimana cara gue melanjutkan hidup? Gimana cara gue kuliah dan kerja? Gue saat itu, cita-cita gue saat itu, news anchor. Terus kayak, nggak mungkin dong gue bawa berita nggak tidur. Betul. Iya. Akhirnya ikut komunitas paranormal itu, nyari orang buat minta tolong. Dan di buku ini juga diceritain tentang awal mula gue bertemu dan kenal dengan Risa Saraswati dan Mbak Sarah Wijayanto. Bisa dibilang Teresa adalah inspirasi pertama gue ketika menulis buku. Ketika gue membaca buku pertama dia yang sebelum covernya diganti ya, jujur gue lebih suka cover lama soalnya. Gerbang Dialog Danur. Oke, Gerbang Dialog Danur. Itu adalah novel horor yang gue baca yang berhasil bikin gue nangis. Kenapa? Karena nyata. Karena nyata. Dan keras. Relate. Dia ada nyeritain tentang satu sosok arwah. Sorry, mungkin sebutannya apapun itulah anak kecil. Kayak roh anak kecil gitu. Namanya William. Gue teringat banget kalimatnya. Menurutku, kehidupanku itu dimulai setelah aku mati. Itu adalah kalimat yang menunjukkan betapa memuakkannya hidup dia sebelumnya. Dan ya dari situ gue kayak, oke, gue pengen ketemu Teresa. Tapi kan saat itu gue bukan siapa, belum nge-YouTube. Iya, dia nulis dan memang saat itu udah terkenal banget. Jadi gue menyusun siasat. Gimana biar gue ketemu ya? Kalau gue DM gue bakal dikira fans nih. Oke, bikin YouTube aja. Akhirnya gue bikin YouTube nggak kayak YouTuber yang, ya saya mah iseng-iseng pak. Biasa kan gitu kan? Ya gue nyicil kamera ya kali iseng-iseng. Nggak mungkin dong. Jadi itu emang udah siasat yang gue lakukan agar bisa ketemu Teresa. Gue bikin YouTube, ajak collab. Jadi kayak konsultasi berkedok kolaborasi. Dan itu berlangsung sampai sekarang. Iya. Ternyata jadi temen. Nggak expect juga sih. Dan gue ceritakan di sini perjalanannya ya di pengulangan dosa. Dan kan beberapa waktu lalu juga perginya sama Teresa dong. Dan itu juga yang bikin nih sampai saat ini teman baca ya, di episode kali ini aku agak deg-degan karena syutingnya barengan nggak cuma sama Kak Vilo, tapi ada yang mendempet. Iya, ada penghuni Gunung Lio. Gunung Lio. Aku nyasar pulang ya. Kok ini Gunung Lio? Kok ada longsor? Hati-hati, sering kecelakaan. Hati-hati, ya ampun. Aduh, itu dari suasananya, dari kalau misalnya kebayang Gunung Lio gitu ya, kalau teman baca lihat di search engine gitu, di mesin pencarian, itu kan banyak banget kecelakaan semua ya. Dan sebenarnya aku nggak mau tahu, tapi kayak teman baca pengen tahu gitu. Apa sih memang yang menempel sampai saat ini? Itu nggak bakal pindah kan ya? Harusnya enggak. Harusnya enggak. Ya kalau pindah jadi konten. Enggak. Bener. Jadi kemarin tuh kita pulang ngikutin map dengan tujuan menghindari macet. Kan dari Pangandaran ke Jakarta itu, wow, 11 jam. Akhirnya ngikutin map supaya bisa di-cut jadi 8,5 jam. Tapi kita tidak expect itu lewat Gunung Lio. Gue saat itu nggak tahu Gunung Lio di mana. Tiba-tiba Salem.
hah, Salem tuh di mana? Salem bukannya penyihir yang dibakar itu ya? Ya kan ada legendanya Salem itu kan. Bener. Tiba-tiba Gunung Lio. Ini di mana? Nggak ada lampu. Jalan naik turun kiri kanan langsung jurang gitu. Dan ada longsor. Dan nggak ada mobil lain. Terus ketika kita udah sampai di yang agak tinggi sebelum turun, tiba-tiba telinga gue berdenging dengan sangat kencang. Gue mendapat banyak bisikan suara. Makhluk-makhluk yang berlarian kayak saking ramenya. Dan tiba-tiba muncul sesosok nenek-nenek yang gue nggak tahu itu beneran nenek-nenek apa enggak. Karena mereka bisa menyerupai apapun ya. Dan untung gue nggak sendiri di situ. Di situ ada Riana Rizky, Kariri, adanya Teh Risa. Kayak mungkin karena dia tinggal di Jaksel, jadi kita lebih sering nongkrong dibanding langsung ke Bandung. Betul. Jadi kayak dia juga ngerasain itu. Terus Kariri udah yang, Phil, untung gue bareng lu. Terus gue diem aja. Dalam hati gue, untung gue bareng lu. Sama-sama real. Iya. Dan Karirinya ngerasa nggak enak juga sih. Gue juga ngerasa nggak enak, gue nahan-nahan. Tapi gue memang, dari antara mereka, gue paling gampang ketempelan. Karena gue nggak ada barir. Balik lagi gue nggak ada saudara yang bisa. Gue sendiri di keluarga. Jadi pada akhirnya gue ketempelan. Sampai sekarang. Baru sadarnya semalam. Kan tepar tuh bangun sampai siang. Habis itu kayak keinget kejadian kemarin, terus tiba-tiba muncul. Kayak gitu. Kalau yang tadi bukan, yang tadi si kuning. Aman. Yang tadi si kuning. Oke, hai kuning. Dia denger aku nggak? Denger dong pasti. Oke, apa sih yang terjadi kalau misalnya mengalami kejadian ketempelan itu? Sebenarnya nggak ada karakteristik. Maksudnya bentuknya tuh, ini kan Kak Vilo nih. Dia tuh ada di mana? Nah, ketempelan itu bukan berarti kayak di film horor Korea yang dia nempel gitu. Enggak. Kaki gitu kan. Enggak. Ketempelan itu ketika dia udah berhasil naruh apa ya sebutnya? Checkpoint ya. Jadi kayak kita tuh ditandain. Oke. Jadi beberapa makhluk itu tidak bisa berpindah dari areanya. Kayak semacam makhluk teritori. Kucing yang pipis di pinggir jalan untuk menandai wilayah gitu. Cara mereka untuk pindah adalah harus dengan punya checkpoint. Sebagai contoh, si kuning bisa ke sini karena checkpointnya gua. Dia nggak bisa ke sini kan, di sini ada makhluk lain. Jadi dia memberi checkpoint supaya bisa ngikutin atau pindah ke tempat gua. Itulah mungkin kalian pernah dengar istilah, oh makhluk itu nggak bisa nyebrang laut. Makhluk itu nggak bisa nyebrang laut. Makanya kayak Risa waktu itu mungkin Teresa dan tim jurnal ke Thailand dan bawa Peter CS, checkpointnya adalah Teresa. Tanpa ada checkpoint itu mereka nggak bisa berlalu lalang. Itu kayak jaminan aman untuk pindah gitu. Tapi kalau ditanya rasanya ketempelan, itu beda-beda ya, jujur. Walaupun gue bilang, mual, leher berat, itu kan agak mirip kolesterol ya. Betul. Makanya gue selalu bilang ke followers gue, kok leherku sakit, apa aku ketempelan? Bisa aja kan salah bantal, habis makan kambing nggak, gitu kan, bisa gitu dulu. Ternyata memang ketempelan itu kalau di gua, kuping gua berdengung kencang sebelah kiri. Jadi kuping kiri ini nggak bisa di on off. Jadi kalau dengungnya semakin kencang, itu ngebedain tekanan energinya. Itu alasan kenapa gue sukanya nulis di coffee shop yang berisik, yang rame. Karena gue jadi lupa kalau ada dengungan ini. Ini kan karena gue bahas, gue jadi inget. Jadi berdengung. Dan dengungannya ini ketika gue gali, misalnya gue merem terus gue gali dengungannya, kadang muncul wujud. Kadang muncul kalimat, atau paling amit-amitnya muncul vision dalam bentuk scene gitu loh. Bahkan visionnya itu sebagai sudut pandang orang pertama, atau gue yang kayak sebagai narator dari jauh gitu ngeliat adegan gitu. Oke. Kan beberapa waktu lalu divisualisasiin ya di proses retrokognisinya Om Hao. Iya. Nah, itu kayak kita jadi kebayang ya teman baca kalau saya udah nonton. Makanya gue yang nonton itu, iya bener cara vision muncul itu seperti itu. Kayak mungkin teman baca yang kurang paham ya, orang-orang yang sensitif dan terlahir untuk bisa merasakan itu punya kayak spesialis yang berbeda-beda. Kayak misalnya Om Hao, kisah tanah Jawa, retrokognisi.
Teresa Saraswati dan satu keluarganya mediasi atau mediator. Mereka bisa minjamkan tubuhnya sebagai wadah, jadi dia mundur, yang lain masuk. Sedangkan gue beda. Gue out of body experience atau astral projection. Itulah kenapa buku pertama, kedua, dan ketiga fokus tentang astral projection. Jadi buat kalian yang nonton suka Insidious, kalian akan kaget karena scene di film Insidious 5 ternyata ada di buku pengakuan dosa yang jadinya terbit tahun lalu. Karena gue spesifik bahas itu. Jadi kayak gue sama Om Hao, sama Teresa dan Mbak Sarah, kita tuh satu frekuensi, sama-sama ngerti nih apa yang dibincangin. Tapi sebenarnya cara lihat, cara komunikasi, dan gangguan yang didapatkan tuh berbeda-beda. Oke. Hanya karena berbedaan ras dan tradisi itu bisa bikin kemampuannya beda. Oh iya. Tapi ketika punya kemampuan itu, berarti nggak otomatis dia punya kemampuan yang lain? Atau kayak bisa aja gitu dipelajarin? Itu yang gue nggak tahu. Karena gue nggak mempelajari. Gue nggak mau mendalami. Gue masih berharap bercita-cita menjadi psikolog di masa tua. Tapi belum ada dananya. Ayo production house bisa. Kedua loh. Gue pengen jadi psikolog di masa tua. Membuka coffee shop dan toko bunga. Ih, tua banget pikiran gue ya. Pasti nyokap gue nonton disuruh toko bangunan nggak mau. Gimana lagi toko bunga? Jadi gue nggak mau mendalami. Ketika itu nggak sengaja level up, oh ya udah, mungkin itu bagian dari proses hidup gue seperti itu. Ya. Balik lagi nih ya ke proses ketempelan itu. Berarti dia tuh makhluk itu nggak selamanya ada sama kita kalau kita ketempelan, tapi dia cuma naruh checkpoint gitu. Dan dia ke kitanya itu kapan? Tapi biasa. Nggak ke kita, ke Kavilo. Tapi biasa awal ketempelan dia ngikut terus. Oh gitu. Ikut terus. Karena kan checkpointnya belum utuh ya. Jadi dia makan energi. Dia akan tetap dominan muncul malam. Kalau misalnya itu yang negatif. Kalau yang positif nggak ada jamnya. Beda cerita. Okay. Jadi mereka memang ada negatif, ada positif. Tidak semua makhluk yang terlihat seram itu jahat. Tidak semua makhluk yang terlihat bagus itu baik. Sama seperti manusia. Betul. Yang baik belum tentu baik. Iya. Yang jahat belum tentu juga sepenuhnya jahat gitu ya. Oke. Makin kepo ya teman baca. Dan berarti sosok yang ini akhirnya nanti Kavilo akan tahu nggak kenapa dia nempel? Harusnya. Biasanya yang udah kenapa tuh dia? Jadi dari kemarin tuh gue mau ngecek yang ini. Tapi nggak bisa, deadline gue. Terburu oleh deadline ya. Sebagai content creator gue tuh kayak petani yang ada musimnya, tau nggak sih? Oh ini lagi musim panen, kan Halloween. Benar. Jadi yang ini belum tahu ya kenapa? Belum tahu. Tapi biasanya makhluk-makhluk itu menempel apakah karena minta tolong? Kalau yang ini karena suka. Yang ini? Iya, karena suka. Oke. Yang ini kulitnya emang biru. Kayak membusuk sih sebenarnya. Mungkin diwarnainya seperti itu. Oke. Dan membusuk. Mata bolongnya iya. Dia meninggal karena loncat dari gedung kosong. Jadi ketika ada satu makhluk yang nempel sama gue terlalu lama, kalau dia bukan jin yang terlahir, kayak misalkan ada jin yang kuat kayak di gunung atau apa, gue nggak akan dapat vision dari makhluk seperti itu. Tapi dari makhluk-makhluk yang, levelnya agak rendah, ketika mereka yang bunuh diri dan segala macam, gue akan dapat vision cara matinya. Visionnya tuh kayak nonton film, gue menjadi dia, sudut pandang orang pertama. Jadi gue nggak bisa ngontrol badan gue nggak bisa ngomong, tapi gue jadi dia, gue kayak jalan ke gedung, terus gue lompat. Dan sakit banget, abis itu bangun. Kalau kalian sadar itu kayak Conjuring. Kayak Lorraine Warren. Ketika dia itu berusaha membantu mengusir makhluk itu, dia nggak sengaja dapat vision jadi sudut pandang orang pertama. Dan itu memang nggak bisa dikontrol. Dan vision memang seperti itu. Makanya gue kaget ketika ngeliat film-film yang, oh ini tim research-nya bagus banget. Termasuk Insidious 5 yang orang-orang bilang jelek. Kalian yang suka Insidious, kalau kalian baca buku ini pasti kalian bingung. Melihat tanggal terbit dan tanggal film itu tayang.
Ya, sekarang itu udah terbit lama banget dan terbit divisualisasikan. Jadi kayak buku ini divisualisasikan gitu ya. Gitu guys. Ini mungkin teman-teman pengen lihat cover kayak gimana di sosial medianya Gagas dan Kavilo ada ya teman-teman. Ini boleh nggak dikasih tahu ini tuh apa sih? Sedikit ya, mungkin spoiler. Pengulangan dosa itu lanjutan dari pengakuan dosa. Sedangkan pengakuan dosa itu kan lebih sedih dan emosional ya. Oh, pengulangan dosa ini kayak lebih petualangan. Betul. Adventure. Philo the Adventure. Petualangan yang mungkin kalau kalian baca itu ada rasa tegangnya, serunya, seremnya juga ada. Perjalanan gua ketemu beragam macam orang dan hantu yang akhirnya gua awalnya nggak bisa bedain, gua jadi bisa bedain. Oke. Kayak gue berusaha mulai untuk mencari solusi, berusaha untuk menerima keadaan, itu ada di situ. Walaupun pada akhirnya tetap tertekan juga. Jadi memang kalian yang kesal pengakuan dosa gantung, ya jangan sedih karena ini juga pasti. Karena emang nggak muat, bukannya sengaja dibikin gantung. Betul. Dibagi-bagi ya teman baca. Jadi ya sepanjang tahun teman-teman bisa dapat cerita lah. Gitu ya. Oke, pengulangan dosa. Nanti dia nggak boleh di-spill kan siapa dia. Kayaknya udah ke-spill di konten YouTube. Udah ke-spill ya. Ya teman baca kan belum tahu kan, teman Betul. baca bukan teman nonton. Baca, betul kan? Teman baca belum tahu, teman nonton udah tahu. Iya. Gitu ya. Oke, teman baca, ini buku pengulangan dosa, buku keduanya Kavilo, dan sebentar lagi akan bisa beredar ya di toko buku Iya. kesayangan kamu. Tapi tentu saja biasanya memang kalau kita tuh online dulu ya, teman baca ya, PO. Iya. Jadi sebentar lagi akan PO. Semoga pas video ini tayang udah bisa teman-teman PO gitu ya. Amin. Gitu. Tapi kalau misalnya ini tayang setelah PO pun teman-teman bisa dapat di toko buku gitu ya. Nah, Kavilo, ini kan berisi semua pengalaman, terus juga penggambaran, ada ilustrasinya nggak di sini? Ada Ilustrasi. Makhluknya ya. Jadi biasanya emang kalau buku-buku horor gitu ya, kalau misalnya tanpa ilustrasi itu agak-agak kurang gitu ya teman-teman ya. Jadi selama ini memang buku-buku horor yang udah diterbitin tuh suka ada ilustrasinya, dan di sini pun ada ilustrasinya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin belajarnya nggak secara visual ya, jadi bisa ikut kegambar lah kira-kira kayak gimana sih bentukannya ya makhluk yang diceritakan di dalam buku gitu. Nah, Kavilo, berarti sekarang nih udah bisa ditanya belum sih, Kavilo udah ikhlas belum sih menerima ini semua? Sudah. Sudah ya? Sudah, karena udah dinikmati dan udah ada yang mendukung juga sekarang. Betul. Udah ada yang mendengarkan, udah ada yang... Gue udah ketemu banyak macam orang, dari yang percaya, nggak percaya, dan bahkan sahabat gue tidak percaya. Michelle Steady. Oke, sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Walaupun pernah sengaja nggak ngeliat sih. Tapi tetap denial biasa. Iya. Apa sih harapannya, Kak? Ini kan udah buku kedua ya? Dan OTW upcoming juga buku ketiga. Gitu. Harapannya buat teman-teman baca yang baca karyanya Kavilo tuh gimana? Semoga kalian terhibur, karena gue tahu kalian senang setiap gue diganggu. Terus semoga bisa mendapatkan informasi yang baik, dan kalian juga bisa belajar dari situ untuk ngebedain tentang apa sih yang harus gue lakuin ketika gangguan itu muncul. Bahwa gue juga ngajarin ke followers gue bahwa kalian itu tidak perlu takut dengan sesuatu yang tidak bisa menyentuh kalian. Kalau gue punya alasan untuk takut dulu, karena wujudnya yang menyeramkan. Tapi kalian enggak lah. Kayak ya udah, jadi hiburan boleh, jadi informasi tambahan boleh. Semoga bisa membantu, itu aja sih. Oke, yay, kita udah tahu banyak ya teman-teman ceritanya Kavilo, pun juga tentang buku-buku yang menjadi karyanya sekarang. Udah 2 nih teman bacanya, Pengakuan Dosa sama Pengulangan Dosa. Dan buku-buku ini soon akan bisa teman-teman dapatkan di seluruh toko buku di Indonesia ya, terutama di Bumi Fiksi, Republik Fiksi, Gramedia, dan juga toko-toko buku resmi lainnya bisa teman-teman dapatkan. Jadi jangan lupa dukung selalu buku original, jangan beli buku bajakan. Terima kasih Kavilo. Sama-sama. Sudah berbagi sama teman baca. Sampai jumpa teman baca di episode selanjutnya. Jangan lupa komen ya, kamu mau konten-konten apa selanjutnya seputar buku. Dadah!